Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Betapa bersyukurnya kami dan berterima kasih untuk setiap kemurahan-Mu yang boleh dinyatakan dalam hari-hari hidup kami. Di hari ini, hari terakhir bulan Juli, kami boleh menikmati nafas hidup di pagi hari ini. Karena itu kami mau bersaat teduh menyembah Engkau lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu isi setiap hati dan pikiran kami, supaya firman di pagi hari ini akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Terus memotivasi kami menjadi terang teladan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, untuk setia melakukan firman dalam setiap hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Daniel pasal 6, dibaca ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah menghadapi dilematis kehidupan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Raja Darius, penguasa Babel, menghadapi dilema ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa Daniel. Seseorang yang ia kagumi dan yang ia hormati. Raja Darius dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia menunjuk Daniel sebagai salah satu pejabat tinggi kerajaannya. Tentu karena kemampuan dan integritas Daniel telah terbukti membuat dia disukai. Namun kecemburuan dan kebencian dari para pejabat lain justru memicu sebuah konspirasi jahat. Dibuatlah sebuah undang-undang yang melarang siapapun untuk menyembah dewa selain raja selama 30 hari. Dan akibatnya dihukum mati. Daniel yang teguh dalam imannya kepada Tuhan Allah tetap setia berdoa 3 kali setiap hari. Meskipun ia tahu resikonya. Kita semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Raja Darius harus memilih antara hal yang ia sukai. Sikap Darius dan Daniel adalah 2 contoh karakter menghadapi masalah dilematis. Daniel menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Allah. Meskipun nyawanya terancam, ia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan kita pentingnya mempercayai bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa yang tak terbatas dalam mengatasi setiap masalah dan ancaman yang kita hadapi. Dalam iman, kita dipanggil untuk meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan Allah. Karena apa? Karena Dia mampu melindungi, Dia mampu memberikan jalan keluar, dan Dia mampu mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Sebagai orang Kristen, kita harus siap untuk menghadapi setiap dilema, setiap ujian, setiap pilihan yang mungkin menguji ketaatan kita kepada Tuhan Allah dan prinsip-prinsipnya.
Dalam iman kita dipanggil untuk tetap optimis dan berharap hanya kepada Tuhan Allah, mengakui bahwa Dia adalah Allah, adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Setiap orang, setiap kita sering, bahkan akan selalu berhadapan dengan dilema dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, maupun peran lainnya di dalam gereja dan masyarakat. Nah, dalam menghadapi dilema atau masalah atau pilihan-pilihan yang ada, bagaimanakah sikap dan tindakan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita dapat menjadi saksi yang hidup tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan Allah? Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan iman kita dan menginspirasi orang lain untuk datang kepadanya seperti Daniel. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman kita tidak hanya menjadi sesuatu yang pribadi, tetapi juga harus memiliki dampak dan relevansi dalam situasi dunia nyata yang kita hidupi hari ini. Dan dalam menghadapi dilema atau masalah, iman kita menjadi landasan yang kokoh dan sumber kekuatan yang tak terbatas. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian yang mungkin ada dalam situasi dilema dengan berbagai pilihan hidup. Biarlah kita senantiasa diterangi oleh terang firman Tuhan untuk tetap setia dan mempertahankan iman menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini, sungguh meneguhkan iman kami bahwa tanpa Tuhan, tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa, dan kami hanya manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa. Dalam menjalani hari-hari hidup ini, tentu kami selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang membuat kami dilema, baik itu menyangkut kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Antara kehidupan suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, beradik, saudara, bersaudara. Tapi di berbagai hal yang boleh kami alami dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur untuk semuanya. Dan ketika kami diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, ajar kami untuk selalu berdoa dan mengandalkan Engkau dalam setiap hari-hari hidup ini. Supaya hanya di dalam Engkau saja iman kami semakin diteguhkan. Dan hanya di dalam Engkau saja untuk setiap pilihan yang kami ambil, itu dapat kami pertanggungjawabkan. Tentu semua diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu diberkatilah kehidupan kami semua, pribadi dan keluarga, Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua dalam setiap rencana kehidupan kami, dalam setiap pilihan hidup yang kami buat. Biarlah kami dimampukan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, tentu semua didasarkan pada takut akan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami dapat menjadi saksi Tuhan, khotbah yang hidup, firman yang hidup, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan disembah lewat apa yang menjadi tutur kata kami, apa yang menjadi tindakan kami yang memiliki dampak, yang memberi dampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, pelihara terus kami pribadi bersama dengan keluarga dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Tapi juga kami bergumul dalam doa bagi jemaat Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat dalam pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Karena hanya di dalam nama Tuhan saja mereka dimampukan untuk selalu berserah dan mengandalkan Engkau, mengalahkan setiap sakit penyakit yang diderita dengan perasaan sukacita, dengan perasaan damai sejahtera di dalam Tuhan. Diberkati bersama dengan keluarga yang mendampingi, terus beri sehat kuat, terus beri kekuatan di dalam mereka menjaga orang-orang yang mereka kasihi. Tapi pun bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang hari ini
tanggal 31 Juli boleh merayakan hari ulang tahun pribadi maupun keluarga. Baik Jemaat Gemi Maranatha Paselatan pun seluruh kami jemaat yang menyaksikan program renungan harian keluarga di pagi hari ini. Diberkatilah kami dalam setiap syukur yang boleh kami nikmati, jalani. Biarlah kami akan menapaki hari-hari selanjutnya dengan kesukacitaan yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Kami menjalani hari ini, hari terakhir di bulan Juli, dengan menaruhkan setiap hal kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Menjalani bulan Agustus dan bulan-bulan selanjutnya dalam pengharapan hanya di dalam Tuhan. Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati pemberian diri mereka, biarlah ada dalam pemberkatan Tuhan pribadi bersama dengan keluarga. Ini kami yang berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.